Namanya Mirna Medina. Ia tergabung dalam kelompok para pencari El Fuerte yang anggotanya terdiri dari 200 orang. Kegiatan mereka menggali tanah. Bukan untuk bertani, tapi ini. Y al meterla, y si hay un cuerpo ahí adentro, sale el aroma aquí o sale pedacitos. Iya, mencari desa Parecidos, laki-laki dan perempuan berusia 20-40 tahun yang hilang karena aksi kekerasan kartel narkoba di Meksiko. Lebih dari 79.000 orang hilang dan sekitar 360.000 pembunuhan terjadi sejak 2006 ketika pemerintah mendeklarasikan perang melawan kartel. Tapi ini nggak cuma tentang kartel narkoba. Drugs are a huge thing, but also in Mexico particularly see a diversification. Ini juga tentang beragam kejahatan lain yang terorganisir. Kita coba mundur ke 1914. Pada masa ini pemerintah Amerika Serikat ngeluarin Undang-Undang Harrison yang melarang peredaran kokain dan heroin untuk tujuan non-medis. Di waktu yang sama, petani di Sinaloa menanam opium dan temukan celah dalam pasar gelap. Celah ini berlanjut jadi bisnis penyelundupan narkoba yang buka jalan bagi banyak kartel untuk fokus keruk keuntungan bertahun-tahun kemudian. Pada 1980, Organisasi Perdagangan Narkoba Kolombia atau DTO dibubarkan secara paksa dan jalur transportasi kokain Karibia dari Kolombia turut dilenyapkan Amerika Serikat. Gantinya, perbatasan Amerika Serikat-Meksiko jadi jalur utama peredaran narkoba ke Amerika Serikat. Banyak kartel Meksiko yang ganti haluan dari kurir untuk kelompok kriminal Kolombia menjadi pedagang narkoba seutuhnya. Kelompok kriminal dan pengedar narkoba jadi jauh lebih terorganisir. Sementara kartel raksasa Guadalajara pecah dalam 3 wilayah kontrol regional yang berbeda, berbasis di Tijuana, Juarez, dan Sinaloa. Dari sini, bisnis perdagangan narkoba di Meksiko berubah. Para pedagang mulai bersaing untuk mengontrol teritorial dan demi memperoleh akses ke pasar mengarahkan bisnis ini pada peningkatan kekerasan di seluruh Meksiko. Sebetulnya Amerika Serikat nggak menempatkan Meksiko sebagai musuh dalam konteks dagang narkoba. Bagi Meksiko, penyelundupan mungkin ilegal tapi nggak serta-merta haram. Pada 2017 misalnya, Amerika Serikat menghabiskan 153 miliar USD untuk obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, Meksiko selalu bersedia memasok apapun yang Amerika Serikat inginkan, tapi nggak dapat diakses secara legal di negara mereka. Keterlibatan otoritas dan korupsi yang dilakukan berbagai lapisan turut jadi sebab mengapa kekerasan terkait narkoba di Meksiko meningkat. But they became this powerful because the Mexican government was involved. Sebagian besar keuntungan kartel digunakan untuk menyogok hakim, petugas keamanan, sampai politikus. Ada juga kartel yang memaksa pejabat untuk bekerja sama memuluskan bisnis mereka. Selama Partai Revolusioner Institusional menguasai Meksiko, selama itu pula kartel narkoba membangun jaringan korup yang luas dan memberi mereka hak distribusi, akses pasar, serta perlindungan. Polisi, tentara, sipir penjara, petugas di negara bagian dan federal, sampai mantan petinggi Interpol Meksiko pernah terlibat dalam jaringan dengan kartel narkoba. Setidaknya pernah ada 9 kelompok kartel yang besar di Meksiko. Jika kelompok kriminal pada umumnya gemar membeli senjata, maka kartel Sinaloa dan Beltran Leyva lebih suka membeli polisi. Nah, soal ini, Joaquin El Chapo Guzman kabarnya juga berkongsi dengan polisi dan sipir untuk memuluskan langkah kaburnya dari penjara lewat terowongan bawah tanah. Escape of Chapo Guzman translates into 2 things. More violence for Mexico and more drugs coming into the United States. Terpilihnya Vicente Fox sebagai presiden dari Partai Aksi Nasional menandai nggak ada lagi pejabat yang dapat memastikan 100% impunitas pengedar narkoba. Ini juga perlihatkan adanya peningkatan kekerasan terhadap rezim sebagai upaya kartel bangun kekuasaannya. Kita bisa lihat bahwa kekerasan antar kartel meluas jadi kartel versus pemerintah. Terlebih, strategi pemegang kekuasaan yang berubah di tiap pergantian presiden menyebabkan relasi kartel dan otoritas jadi naik turun. Ini Felipe Calderón,
Gak lama setelah jadi presiden, ia kobarkan perang melawan kartel. Ribuan personel militer diturunkan untuk gantikan polisi-polisi yang korup. Taktik ini didukung pula oleh Amerika Serikat dan menghasil melenyapkan setidaknya 25 gembong narkoba. Kerjasama itu tertuang dalam inisiasi Merida. Namun, pendekatan ini menciptakan lebih banyak kekerasan oleh aparat dan kartel. Ganti kekuasaan ternyata nggak bikin masalah kartel selesai, karena pada dasarnya pendekatan yang dipakai cenderung menyasar ke permukaan saja. Pembunuhan tetap marak dijumpai dan jadi kenyataan pahit yang mesti dihadapi. Ditambah, aparat sudah korup dan gampang dikendalikan oleh kartel. Genaro Garcia Luna, misalnya, ditangkap menikmati suap dari Sinaloa. Sementara Edgar Veitia, mantan jaksa, juga terima suap dari kartel Beltran Leiva H-2. Ada lagi yang terbaru, Salvador Cienfuegos. Ia ditangkap karena terlibat perdagangan narkoba dan pencucian uang. Dampak dari kejahatan terorganisir ini menyasar siapa saja. Sejak tahun 2000, 150 jurnalis lokal menjadi korban pembunuhan kartel. Sedangkan anak-anak muda diculik dan direkrut bekerja untuk kartel. Yang miris, polisi jadi aktor di belakangnya. Ortiz Altaison adalah polisi yang bergabung dengan kartel La Familia. Ia mengaku pernah rekrut anak-anak muda untuk bekerja pada kartel. Anak-anak muda ini dilatih salah satunya agar mahir menembak. Kekerasan juga bikin penduduk takut dan meninggalkan daerahnya, seperti di Zacatecas. Serangkaian kekerasan berujung kematian yang dialami warga Meksiko adalah dampak dari kekerasan kartel, tarik-menarik kepentingan, serta korupsi otoritas. Dan sepertinya jalan penyelesaian masalah ini masih sangat jauh. Aquí no cambió para nada. Agarraron al Chapo, pero pues ya está otro. Y agarran a ese otro y hay otro.